Oke, seleksi karyawan dan tenaga kerja. Oke. Nah, apa itu seleksi? Sebelum saya membahas lebih lanjut, dari para mahasiswa yang hadir nih, ada enggak yang pernah punya pengalaman mengikuti seleksi karyawan? Pernah, Bu. Pernah. Pengalaman apa yang Anda dapat waktu mengikuti seleksi tersebut? Siapa yang mau sharing dulu sebelum kita ke materi? Pengalaman seleksi kerja. Hana pernah ikut seleksi sebelumnya? Pernah sih. Tapi kerjanya bukan kerja yang weekdays gitu, jadi seleksi kerja untuk kerja weekend. Oke, ya. Ya. Jadi ada tahapan seleksi yang kamu ikuti? Ada sih. Waktu itu kayak karena kan ini di seperti apa rumah makan gitu loh, jadi waitress. Waitress. Okay. Itu waktu awal-awal kuliah banget kan. Ya itu seleksinya ya mengerjakan pekerjaan waitress seperti pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih, Hana. Proses penerimaan tenaga kerja itu berlangsung dalam dua tahapan ya. Pertama adalah pencarian calon tenaga kerja, mencari calonnya dulu. Ya, pencarian calon tenaga kerja. Setelah dapat calon-calonnya, itu baru tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi calon tenaga kerja tersebut. Ya, jadi sudah ada orang-orangnya nih yang mau diseleksi. Gitu ya. Jadi ada pencarian calon tenaga kerja, kemudian setelah itu diseleksi. Oke, kita bicara tentang pencarian tenaga kerja lebih dahulu. Ya. Nah, dalam pencarian tenaga kerja diusahakan agar jumlah calon tenaga kerja terkumpul banyak. Ya, paling tidak cukup lah, sehingga dapat dilakukan seleksi dengan baik. Baik, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Bisa, Bu. Nah, sekarang setelah mendapatkan tenaga kerja, baru dilanjutkan dengan seleksi calon tenaga kerja. Kenapa kok yang diseleksi tadinya bisa kerja, kayaknya bisa kerja, tapi ternyata nggak bisa kerja. Yeah. Tapi tadi Jessie menyampaikan tentang solusi. Kalau untuk ditanya kenapa jadi demikian, itu ada banyak faktor yang mungkin saja terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah si orang yang diseleksi ini tuh udah beberapa kali seleksi, sudah sering diseleksi dengan tes yang sama, jadi dia tuh sudah biasa gitu. Jadi ketika dites, ya udah familiar. Bu, saya boleh menambahi, mungkin tadi punya saya kurang pas gitu ya, Bu. Menambahi sedikit yang dari punya Kak Hana. Ya, menurut saya, Bu, salah satu faktornya itu tadi juga ya. Tadi juga kita udah jelas, ada penjelasan sedikit ya dari Ibu. Itu juga ada faktor koneksinya, Bu. Contohnya nih, keluarganya itu teman dekat dengan yang si punya perusahaan gitu. Jadi yang si pelamar ini udah dilolosin aja gitu. Padahal sebenarnya orang yang menjamin ini itu belum tahu betul ini orang bisa kerja atau enggak gitu. Sebutkan Hana ada sisi kekurangannya ya, orang kan ada sisi kekurangannya bisa menjadi Hana atau siapa tadi? Jessie ya? Jessie tadi ya? Kamu ya Jessie ya? Salah sebut orang ya, saya. Jessie. Jadi kalau yang bagian mana, Bu? Jadi memang ada kelebihan kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya, misalnya diberitahukan kalau kandidat itu diterima, itu bisa dia tahu, oh ya, ada sisi kekurangan yang memang harus dia improve lagi, perbaiki lagi, sehingga dia akan lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Yuk, berikan senyum penuh ketulusan, keikhlasan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.